Tata nama asam. Asam adalah senyawa kovalen yang terdiri atas ion H+ sebagai kationnya dan suatu anion. Penamaan asam didahului dengan kata asam yang diikuti dengan nama anion. Contohnya KBr. Di sini ada H, berarti H-nya ini adalah asam ya. Jadi H adalah asam, Br itu adalah bromida. Di sini hanya ada H asam, SO4 sulfat. H NO3, NO3-nya adalah nitrat. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita buat contohnya, kita pelajarin. Tentukan nama asam berikut. Jadi kalau HCl, H ini adalah asam, berarti asam klorida karena Cl-nya adalah klorida ya. Terus HCN, HCN berarti apa? Asam, Cn itu adalah cyanida. Selanjutnya H2S, H2S itu asam juga H-nya ya. S-nya itu berarti sulfida. Untuk H2CO3 yaitu asam juga, CO3-nya adalah karbonat. H3PO4 asam, PO4-nya itu adalah PO4 3- ya dari anionnya, itu asam fosfat. Nah, untuk CH3COH yaitu asam asetat, penulisan H-nya itu dia di belakang. Jadi dari sini penulisannya, bukan di depan. Jadi khusus ya untuk asam asetat. Nah, jadi intinya sih kita harus hafal kation anion, ya itu penting banget ya. Kalau enggak kita agak repot nanti ngerjain soal-soalnya. Nah, bagaimana tata nama untuk basa? Pada umumnya, basa adalah senyawa ion dari logam dengan ion OH-. Jadi yang ada ion OH- ini namanya basa. Kalau tadi kan asam ya. Asam itu yang ada H+nya ya. Nah, persamaannya diawali dengan menyebutkan ion logam dan diikuti dengan hidroksida. Jadi untuk tata nama basa, kita nggak menyebutnya basa apa gitu. Misal kayak tadi kan kalau asam itu ada asam klorida, asam sianida gitu ya. Tapi untuk basa nggak ada, basa kalium nggak ada. Jadi penamaannya yaitu berbeda, kita menambahkan hidroksida di belakangnya. Contohnya misalnya KOH, kalium hidroksida. Sebenarnya kalium hidroksida ini dibentuk dari K-nya adalah K+ ya. OH-nya itu hidroksida itu OH-. Jadi seperti pelajaran kita sebelumnya, itu K sama OH ini kita kayak begini ya, disilang seperti ini. Nah, jadi KOH. Coba lagi ya. MgOH2. MgOH2 itu ada magnesium hidroksida ya. Kenapa nggak pakai kata dua-dua di sini? Kan ada dua nih, nggak pakai kata di gitu. Jadi magnesium dihidroksida. Karena di bagian yang pelajaran sebelumnya, yang namanya kalau dia pakai di atau mono itu tidak boleh kalau yang ada kation sama anionnya. Maksudnya gini. Sekarang kalau kita perhatikan ya, MgOH2 itu kan dibentuk dari Mg2+ sebagai kation dan OH- sebagai anion. Kalau dia ada plus sama min begini, dia nggak mungkin penamaannya pakai tetra di mono gitu, nggak boleh. Ya, hati-hati ya. Nah, jadi dia magnesium hidroksida. Oke ya. Nah, selanjutnya FeOH2. FeOH2 itu adalah dari Fe-nya Fe2+ dan OH-nya OH-. Kenapa mesti dipakein kata belakangnya 2, sedangkan tadi kan Mg ya, Mg-nya adalah MgOH2. MgOH2 itu dari Mg2+ sama OH- juga. Tapi kenapa Mg ini walaupun dia pakai 2, dia nggak penulisannya seperti ini nih. Fe dalam kurung, Fe besi yang ngomong ya, jadi kita ngomong bahasanya. Nggak menulis besi 2, kita menulisnya besi 2, hidroksida. Ya, sedangkan ini Mg, ini kita magnesium hidroksida. Jadi dia nggak menggunakan kata magnesium dalam kurung 2, ya kan? Kenapa? Karena si Fe ini memiliki 2 kation. Ada yang 2+ sama ada yang 3+. Nah, ini yang menyebabkan kita harus membedakan dengan cara menulis angka di sini, angka Romawi ya. Angkanya harus angka Romawi. Sedangkan magnesium itu cuma ada satu jenis, yaitu Mg2+ doang. Nah, tahu dari mana ininya? Mau nggak mau kita harus menghafalkan kation dan anionnya. Udah harus, oke? Nah, yuk kita lanjutkan lagi. Tentukan nama basa berikut. Untuk kasus yang A, kita lihat di slide selanjutnya ya.
natrium hidroksida. Nah, natrium hidroksida ini adalah Na ya. Na itu natrium, OH itu hidroksida. Kalsium hidroksida. Nah, kalsium itu dari Ca-nya Ca2+, hidroksida itu OH-. Tapi kita nggak menulis kalsium dalam kurung Romawi 2 hidroksida. Ya, karena kalsium itu cuma ada satu, yaitu kalsiumnya cuma ada Ca2+. Al juga sama ya. Di sini semuanya aluminium hidroksida ya. Sebenarnya Al itu Al3+ dan dia cuma ada satu doang Al3+ itu. Zn itu zinc ya, seng. Jadi Zn-nya Zn2+. Nggak ada yang lain juga ya. BOH2 juga sama, jadi barium hidroksida. Seperti itu penamaannya. Oke. Nah, gampang kan? Jadi kita coba materi yang penguasaan ini. Untuk soal ini, tulislah lambang unsur atau rumus molekul materi berikut. Nah, jadi untuk perak itu Ag. Ini ngafal semua jadinya gitu ya. Kalau emas itu dia adalah Au. Ya. Garam dapur itu NaCl. Air itu adalah H2O. Nah, permanganat dan tiosianat. Nah, ini nih. Permanganat. Jadi kita sebenarnya harus kita balik lagi ya untuk ke bagian yang pertama kali kita pelajarin, yaitu di sini nih. Nah, di sini ada namanya tiosulfat ya. Tiosulfat adalah S2O3- di sini nih. Kalau permanganat MnO4- ya. Jadi kita balik lagi. Kalium itu adalah dari K+ ya, kalium. Ini kita lagi mengerjakan E. Permanganat itu MnO4-. Jadinya namanya K sama MnO4-nya kita tulis dulu. Ini satu ya, satu nggak usah tulis. Ini juga satu juga. Jadi KMnO4. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kalium tiosianat. Sama juga, kalium itu adalah K+. Nah, untuk tiosianat, ini kita lihat lagi. Tiosianat itu adalah SCN- ternyata yang ini ya. Ini SCN- adalah tiosianat. Jadi kalau nggak hafal kita nggak bisa ngerjainnya ya. Jadi SCN- ya. SCN- berarti namanya jadi K sama SCN. Ini satu ya, satu nggak usah tulis. Ini juga satu ya. Jadi KSCN. Untuk asam dikromat, yang asam dikromat itu yang G. Untuk asam dikromat kita cek lagi. Dikromat itu yang ini ya, Cr2O7 ya. Cr2O7. Jadi kita tulis asam itu adalah H+, Cr2O7. Ingat ya, asam itu pasti H+ kita namainnya. Nah, nulisnya gimana? Kita tulis dulu HCr2O7-nya. 2-nya kita tulis ke sini 2 dan 1-nya ini ke sini 1. Cuma nulisnya biasanya kita nggak lazim ya, kalau 1 kita nggak usah tulis ya. Jadi jawabannya H2Cr2O7. Nah, untuk yang H itu adalah amonium hidroksida. Amonium itu adalah NH4+. Ya. Untuk hidroksida adalah OH-. Jadi NH4OH. Langsung aja ya. Nah, tulislah nama-nama senyawa biner dan poliatomik berikut. NaOH ini termasuk poliatomik ya, karena terdiri dari Na, O sama H. Ciri-cirinya itu penulisannya kalau misalnya N yang besar tulisan nama kecil itu dia dianggapnya satu atom. Sedangkan O satu atom lagi, H satu atom lagi. Jadi totalnya ada 3 gitu ya. Nah, kalau lebih dari 2 itu namanya poliatomik. NaOH berarti apa namanya? Natrium hidroksida. Nah, untuk yang B
AlCl3 berarti aluminium klorida. Nah, selanjutnya yang C yaitu Bf3. Nah, untuk boron ini, boron itu adalah non-logam dan fluor itu non-logam juga ya. Jadi karena dia non-logam, tata namanya harus memakai yang pakai aturan Yunani tadi. Jadi nulisnya seperti ini, boron trifluorida. Nah, jadi pakai kata tri gini ya. Nah, untuk yang D, Al2SO4 3, Al itu aluminium, SO4 itu adalah sulfat langsung ya. Nah, terus yang E, KClO3. Nah, KClO3 apa? K sama ClO3. Nah, untuk KClO3 ini ada jenisnya macam-macam nih ya. Jadi contohnya begini, ClO3 itu ada yang ini klorat ya, ClO3- itu klorat. Kalau ClO2- itu klorit. Ada ClO- juga hipoklorit. Jadi banyak mirip-mirip ya. Jangan sampai nanti salah ininya, milihnya ya. Jadi kalau klorat itu ClO3-. Ya, berarti kita buat kalium itu adalah K+. Kita hapus dulu ya, biar ada space-nya. Jadi kalium itu adalah K+, terus ClO3- adalah klorat ya. Jadi kalium klorat namanya. Nah, untuk NH42SO4. NH42SO4, NH4 itu adalah amonium. Jadi amonium dan SO4-nya ini adalah sulfat. Oke, seperti itu ya. Dia dibentuk dari NH4+ sama SO4 2- ya. Oke, segitu aja ya. Ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Serta di akhir video ini ada link untuk mempelajari soal-soal lainnya. Oke.